komplotan dan bersumpah dengan mengutuk dirinya bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi yang bukan rasul-rasul, yang memang anti kekristenan. Nah, kok ini dianggap suara Kristen, seolah-olah Paulus itu palsu. Ini nanti akan kacau. Bagaimana kalau kami mengutip tulisan-tulisan teman Islam yang dianggap murtad, misalnya Salman Rushdie dan sebagainya, lalu seolah-olah itu Quran. Ya, saya malu sama teman-teman Islam. Saya kira ini yang harus dijaga kejujurannya itu di situ. Paulus tetap seorang tauhid. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bagi orang Kristen apa salah kalau kita mengkanjengkan Yesus? Nah, kalau ini salah, berarti ini sudah perampasan hak asasi manusia. Oke, Pak. Terima kasih. Langsung monggo disangka, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, kalau dikatakan bahwa Paulus itu didukung oleh Petrus, didukung oleh Yakobus, itu sebenarnya tidak benar, karena bukti-bukti yang memperlihatkan ya bahwa justru Paulus Petrus ini mengirimkan surat, ya. Ini ada suratnya Petrus kepada Yakobus. Saya bacakan. Di mana sumbernya? Clementine Homilis chapter Clementine Homilis. Bukan Alkitab ya? Bukan. Oh ya. Kalau Alkitab itu dukungan Paulus, maka sekarang kita cari yang lebih asli. Inilah suratnya Petrus kepada Yakobus. Dan ini saya ketahui bukan karena saya seorang nabi, tetapi memang perbuatan jahat ini telah saya ketahui sejak semula, bahwa beberapa orang dari orang Romawi telah menolak khotbah saya yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan hukum Taurat, dan menggabungkan diri untuk mengikuti khotbah liar yang menjadi musuh saya. Coba lihat. Dalam hal ini beberapa orang telah melakukan justru di saat saya masih hidup untuk merubah kata-kata saya. Jadi itu dipermain-mainkan itu kata-katanya Petrus yang memang dia sangat anti dengan Paulus, di dalam Alkitab dibuat seakan-akan bermesra-mesraan. Ini yang kita bisa tersesat. Ya. Merubah kata-kata saya ke berbagai pengertian, penafsiran yang lain hanya untuk menggugurkan hukum Taurat, seakan-akan saya berpikir seperti itu, hanya karena tidak dapat menjelaskannya dengan bebas. Tetapi orang ini mengaku saya tidak tahu bagaimana mengetahui yang saya maksudkan, padahal sesungguhnya saya tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi kalau saya masih hidup, mereka sudah berani mengkhianati saya, tentu akan lebih parah lagi dilakukan oleh mereka yang akan datang sesudah saya. Ini jelas sekali. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yakobus ini marah kepada Paulus karena Paulus mengajarkan orang untuk meninggalkan hukum Taurat, disuruh bertobat. Ya, jadi di sini Paulus ini telah menggugurkan hukum Taurat, kemudian melakukan kedustaan-kedustaan dengan mengatakan bahwa inilah firman Allah, padahal tidak pernah difirmankan. Jadi Paulus ini mencatut firman Allah dengan kedustaan-kedustaan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan, makanya dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Siapa yang kejar-kejar untuk dibunuh? Mereka yang mempertahankan hukum Taurat. Paulus ingin menggugurkan hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa hukum itu saya anggap sampah. Padahal Yesus mengatakan, not one jot or one iota will be removed from the law. Tidak akan satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Klarifikasi, Pak. Ya. Di mana tertulis dalam kitab suci Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Sedikit klarifikasi juga, Pak. Pendapat Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi ada satu pemahaman yang bersifat metafora dan alegoris dari kata-kata Paulus bahwa hukum Taurat itu dalam tanda kutip ya, kalah dalam tanda kutip ya dengan kasih karunia. Bukan berarti bahwa tidak melakukan hukum Taurat.
Paulus sangat mengingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Jikalau kehidupan keagamanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, artinya menurut hukum Taurat, maka sedikit kamu tidak masuk surga. Yang kurang adalah orang-orang Yahudi itu seringkali disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1-3, mereka giat tetapi tidak mengerti kehendak Allah. Artinya Paulus tidak menyukai legalisme, penurutan hanya karena takut, penurutan hanya karena legalis. Tapi Paulus ingin agar kita menurut hukum itu karena kita cinta, karena kita kasih. Maka di dalam Roma 3:31 dia menegaskan, kami tidak pernah membatalkan hukum Taurat, kami meneguhkannya. Oke, coba Pak. Silakan Pak, masing sana Pak. Coba ini tinggal 10 menit lagi Pak, kita waktu kita yang Jadi nanti. mengenai permintaan Pak Jayadi, silakan buka Filipi pasal 3:8, ya kan? Maka malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, yakni hukum Taurat, dan menganggapnya sampah. Ya.